Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Surabaya. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan hari ini saya akan menuju kota Jakarta, naik kereta nomor 1 di Indonesia yang sudah berganti rangkaian menjadi kereta eksekutif New Generation, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek. Nah, kereta api Argo Bromo Anggrek merupakan kereta dengan kedudukan tertinggi di Indonesia, menyandang sebagai kereta nomor 1, 2, 3, dan juga nomor 4. Gimana untuk perjalanan naik kereta api Argo Bromo Anggrek kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Dan ini dia untuk kondisi di stasiun Surabaya Pasar Turi pada kali ini. Di sebelah sana itu tuh ada pintu keberangkatan khusus bagi penumpang-penumpang kereta api jarak jauh yang kelasnya tinggi seperti Argo Bromo Anggrek, Sembrani, dan kereta eksekutif lainnya. Lalu di sebelah sana juga terdapat sebuah pintu masuk untuk keberangkatan kereta-kereta yang penumpangnya itu naik kereta ekonomi ataupun juga kereta lokal. Lalu di kota Surabaya juga ini terdapat 2 stasiun besar sebagai pusat keberangkatan dari kereta api jarak jauh. Yang pertama ada stasiun Surabaya Pasar Turi yang sekarang ini merupakan stasiun besar untuk keberangkatan kereta di jalur lintas utara seperti kereta api Argo Bromo Anggrek, Sembrani, Harina, Gumarang, Pandalungan, dan lain-lain. Ada juga satu stasiun lainnya, yaitu stasiun Surabaya Gubeng untuk keberangkatan kereta dari Surabaya di jalur lintas selatan seperti kereta api Argo Wilis, Turangga, Argo Semeru, Bima, Gaya Baru Malam Selatan, Jayakarta, dan lainnya. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 8:17 dan hari Senin, tanggal 29 April 2024. Kita bisa lihat, untuk stasiun Surabaya Pasar Turi, hitungannya cukup ramai karena barusan itu baru saja datang kereta api Harina dari arah Bandung tujuan Surabaya Pasar Turi. Jadi di antara 2 pintu masuk, di sebelah sini itu ada check-in counter untuk mencetak boarding pass dan juga terdapat layanan pelanggan, customer service, juga loket. Nah, sekarang kita lihat dulu ya di pintu keberangkatan untuk kereta ekonomi. Kalau di pintu keberangkatan kereta ekonomi, ini fasilitasnya lengkap, teman-teman. Lebih lengkap dari yang pintu eksekutif. Banyak juga penjual makanan, kopi, dan lain-lain. Tuh, ruang tunggunya juga lega. Sedangkan apabila kita naiknya dari pintu keberangkatan kereta eksekutif, itu tuh nggak ada semacam area barusan. Kalau mau belanja, ya ke gerai retail yang ada di sebelah sana ya. Dan kalau ini adalah ruang tunggu dari pintu keberangkatan kereta-kereta kelas eksekutif, dan di sini ada luxury lounge ya teman-teman, sehingga apabila kalian naiknya kereta Argo Anggrek Luxury Sleeper, Sembrani Luxury, atau kereta mewah lainnya, kalian bisa menunggu di dalam ruangan sini. Tapi kalau misalkan naiknya kereta kelas eksekutif biasa, kalian bisa menggunakan pintu boarding gate sebelah sini. Itu ada pintu untuk manual, jadi menunjukkan tiket dan KTP, ada juga face recognition. Kalau face recognition, ini kita tinggal scan wajah dan masuk aja. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di dalam stasiun Surabaya Pasar Turi. Sudah melakukan proses check-in dan juga boarding. Saya mau cerita sedikit nih tentang kereta api Argo Bromo Anggrek. Kereta api Argo Bromo Anggrek ini merupakan kereta dengan kedudukan tertinggi di Indonesia, yaitu kereta dengan predikat nomor 1, 2, 3, dan juga nomor keempat. Dan kereta api Argo Bromo Anggrek merupakan kereta yang melayani rute dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan stasiun Jakarta Gambir via jalur utara lewat ke Semarang. Kereta api Argo Bromo Anggrek bisa dibilang merupakan kereta rajanya jalur lintas utara karena menduduki sebagai kereta tercepat dari arah Surabaya ke Jakarta dengan waktu tempuh 8 jam 5 menit saja. Dan perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek yang saya naiki dari kota Surabaya pada pagi hari ini merupakan kereta dengan nomor ke-1. Jadi, untuk perjalanan kali ini, kereta api Argo Bromo Anggrek itu akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 9:10 menit. Diperkirakan akan tiba di stasiun Jakarta Gambir pada pukul
17:15 waktu Indonesia Barat. Nah, selama di perjalanan, kereta api Argo Bromo Anggrek itu akan melaju di kecepatan maksimal 120 km per jam, pemberhentian yang sedikit, dan juga waktu tempuhnya yang terbilang sangat singkat apabila dibandingkan dengan kereta-kereta lainnya. Keberangkatan dari Surabaya Pasar Turi menuju Jakarta, terutama Jakarta Pasar Senen. Dari Surabaya Pasar Turi ke Jakarta Pasar Senen itu rata-rata membutuhkan waktu 10 jam 30 menit sampai dengan 11 jam sekian. Tapi Argo Bromo Anggrek itu tuh 8 jam sendiri teman-teman, 8 jam lebih 5 menit. Bahkan untuk kereta api Sembrani yang bisa dibilang ya kembarannya Argo Bromo Anggrek masih menempuh waktunya sekitaran 8 jam 30 menitan. Nah, untuk kereta api Argo Bromo Anggrek juga menjadi satu-satunya kereta eksekutif new generation saat ini keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Jalur berapa tuh? Jalur 3 berarti ya. Ini nampaknya ada kereta lokal, tapi saya nggak tahu lokal apa teman-teman. Dan ada lokomotif CC 206 1337. Nah, kita bisa lihat ya. Di atas kabin yang sebelah sini, kabin 2B, itu tuh tidak ada benjolan. Tapi apabila di kabin nomor 1A, itu ada benjolannya ya. Tuh, ada AC teman-teman di kabin lokomotif CC 206. Tapi aneh, kok ada satu doang? Apa AC-nya hanya ada di satu titik saja di kabin sebelah sana? Kalau di kabin sebelah sana belum ada kayaknya. Dan yang ada di jalur 4 dengan lokomotif CC 2039810, ini adalah rangkaian kereta api Mutiara Timur dari stasiun Surabaya Pasar Turi, tujuan stasiun Ketapang. Wah, ini nih, kereta yang sudah lama tidak dioperasikan kini kembali. Namun katanya hanya berjalan di tanggal tertentu saja, dari kemarin masa Lebaran sampai dengan tanggal 30 April. Itu kalau kereta api Mutiara Timur, teman-teman, merupakan salah satu kereta yang menurut saya melegenda sekali, terutama di jalur Surabaya sampai dengan ke arah Ketapang. Sebelum ada kereta macam Pandalungan, Blambangan Express, kereta api Mutiara Timur ini menjadi kereta dengan kasta tertinggi dari Surabaya menuju ke timur Pulau Jawa, sampai dengan ke Banyuwangi. Yang baru saja tiba adalah kereta api Sembrani tambahan, teman-teman. Dari stasiun Gambir tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini kereta api tambahan di masa Lebaran yang sampai dengan saat ini masih jalan. Karena mungkin peminatnya rame ya, teman-teman. Berangkat dari Gambir itu jam 12 malam loh. Jam 00.05. Jam segini baru sampai. Gila. Itu dia rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek yang saya naiki. Akan segera masuk di jalur 1. Nah, jalur satunya itu yang sebelah sana ya teman-teman, bukan sebelah sini, karena jalur sebelah sini Sepur Badug. Dan untuk rangkaian Argo Bromo Anggrek, ini salah satu kereta spesial dari Surabaya Pasar Turi menuju ke Jakarta.
penumpang kereta api Argo Bromo Anggrek ternyata lumayan ramai ya, walaupun ini hari Senin teman-teman. Dan untuk kereta restorasinya, ini tuh ada di belakang kereta eksekutif 3, di depan eksekutif 4. Sedangkan membawa kereta ke belakang itu ada 8 eksekutif dan 2 luxury. Ini kereta restorasinya terlalu depan sih, biasanya kereta restorasi itu pas di tengah. Di belakang eksekutif 4 harusnya, dan juga di depan eksekutif 5. Wah, berarti nanti kalau ke kereta restorasi mesti rada effort, nyebrangnya lumayan jauh teman-teman. Karena saya duduknya di kereta eksekutif 8 paling belakang, jadi sekarang saya mau ke depan dulu lihat lokomotif dinasnya ya teman-teman. Dan untuk lokomotif dinas dari kereta api Argo Bromo Anggrek adalah CC206-1355 milik Depo Induk CPN. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 gandar, jadi ada 3 gandar di depan dan juga di belakang. 206 seri lokomotifnya yang memiliki 2 kabin ruangan, di mana bisa dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis. Jadi apabila keretanya melaju ke arah sana, masinisnya ada di sebelah sana, tapi kalau misalkan melaju ke arah sebelah sini, nah kabinnya di sebelah sini. 13 adalah tahun pertama dinas di 2013, dan 55 adalah nomor urutannya yang ke-55. Depo Induk CPN merupakan depo kepemilikan atau rumah dari lokomotif ini, Depo Induk Cipinang. Setahu saya juga teman-teman, lokomotif CC206-1355 ini merupakan lokomotif dinas kereta api Malabar yang dulu itu sempat masuk ke jurang ya, karena adanya longsoran. Wah, ini dulu lokomotif rumahnya di Bandung. Sehat-sehat ya. 206-1355. Untuk perjalanan pada kereta api Argo Bromo Anggrek ini, saya mendapatkan kereta eksekutif 8 dengan kode serinya K1023660 SBI. K1 kereta kelas eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 23 tahun pertama dinas di 2003, dan 60 adalah nomor absennya. SBI kepemilikan dari rangkaian ini di stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi rumahnya rangkaian Argo Anggrek di sini teman-teman. Lalu di sana TS 220 380V merupakan tegangan statis dari pembangkit kerangkaian sebesar sekian. BK adalah berat kosong 41.000 kg atau 41 ton. Bahkan di sana mulai dinasnya itu belum ditulis ya teman-teman, di tanggal berapa. Berbeda dengan rangkaian kereta api Argo Dwi Pangga dan kereta api Argo Lawu. Kalau livery dari kereta api Argo Bromo Anggrek ini tuh warnanya pink ya, sedangkan Argo Lawu, Argo Dwi Pangga warnanya merah. Dulu waktu awal keluar dari Inka atau dari pabrik, di situ tuh ada tulisan kereta Argo Bromo Anggrek, tapi sekarang udah dihapus. Karena dulu rangkaian ini sebelum digunakan oleh Argo Bromo Anggrek, digunakan juga oleh kereta api Manahan tambahan, dan kereta api Argo Dwi Pangga juga sempat minjem rangkaian dari kereta api Argo Bromo Anggrek. Lalu di sebelah sini terdapat kode trainmark. F menandakan bahwa sarana kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Nanti kereta api Argo Bromo Anggrek selama di jalan itu bakal ngebut banget teman-teman. Lalu 45 adalah berat maksimal 45 ton, dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Kereta api Argo Bromo Anggrek ini juga adalah kereta tercepat dari Surabaya menuju ke Jakarta dengan estimasi waktu tempuh 8 jam lebih 5 menit. Dan ada 2 kelas ya. Pertama ini kereta kelas eksekutif sebanyak 8 kereta, dan juga ada kereta luxury sleeper atau luxury generasi pertama yang dari dulu itu identik dengan perjalanan Argo Bromo Anggrek. Bahkan sekarang kereta luxury membawa 2 kereta atau gerbong, sehingga memang menurut saya kereta luxury Argo Bromo Anggrek ini salah satu yang diminati oleh banyak masyarakat
terutama yang mau dari arah Surabaya menuju ke Jakarta, tapi dengan kelas yang lebih mewah seperti itu. Untuk harga tiket kereta api Argo Bromo Anggrek ini, menurut saya mahal banget, karena dimulai dari Rp620.000 untuk yang termurah, dan yang termahal itu Rp980.000. Bayangin, hampir 1 juta dapatnya kereta kelas eksekutif biasa. Kalau dulu 1 juta itu udah dapat luxury sleeper, teman-teman. Dan saya juga sudah pernah review perjalanan naik kereta api Argo Bromo Anggrek luxury sleeper. Jadi apabila teman-teman mau nonton videonya untuk melihat gambaran seperti apa sih kereta termahal pada kereta api Argo Bromo Anggrek, silahkan cek videonya di channel saya. Dan kereta eksekutif New Generation ini memiliki kelebihan seperti rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek yang gendut di masa lampau. Kita bisa lihat di sini nih, ada sebuah tombol yang nyala berwarna hijau. Ini adalah tombol pintu otomatis. Jadi untuk membuka tutupnya itu hanya dengan tombol saja. Kita tekan untuk menutup dan kita tekan kembali untuk membukanya. Seperti itu. Nah, keren banget kan? Selain itu juga, di rangkaian Argo Bromo Anggrek sudah menggunakan sambungan tipe akordeon, di mana sambungan akordeon ini lebih baik untuk meredam suara dari luar menuju ke dalam rangkaian, dan apabila kondisi di luar tengah hujan deras, air itu tidak akan sampai masuk ke rangkaian. Jadi bisa dibilang untuk sambungan akordeon lebih baik dibandingkan dengan sambungan karet biasa. Ada perbedaan juga di antara kereta eksekutif New Generation dengan kereta eksekutif stainless steel generasi pertama. Kalau di ujung depan dan belakang, sekarang itu ada kondensor AC. Dan di tengah itu ada tandon air untuk air di toilet. Bojonegoro, Semarang, Tawang, Banjarmasin, Pekalongan, Cirebon, and Gambir. Ini belum berangkat, tapi si kursinya mundur terus ke belakang. Jadi kayak recliningnya udah rusak gitu, teman-teman. Tapi nggak tahu ya, mungkin nanti saya mau ngomong ke kondektur, barangkali ada kesalahan teknis dan bisa diperbaiki. Kalau kayak gini terus, saya disuruh rebahan selama di perjalanan, bisa-bisa ketiduran nih. Nah, untuk suhu ruangan di kereta api Argo Bromo Anggrek saat ini ada di angka 22 derajat Celcius ya. Kalau baru berangkat, ini AC-nya dingin, teman-teman. Tapi dari beberapa review rekan-rekan saya sesama konten kreator, itu tuh rangkaian ini katanya ada kendala. Jadi di tengah jalan suka panas. Nanti kita lihat ya, apakah suhunya ini stabil atau suhunya nanti akan naik ketika menjelang siang dan juga saat kereta ini lagi berjalan. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Argo Bromo Anggrek yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Gambir dengan jadwal pemberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 9:10 waktu Indonesia Barat. Perjalanan kali ini menempuh waktu 8 jam 5 menit yang diperkirakan akan tiba di stasiun akhir Gambir pukul 17:15 waktu Indonesia Barat dengan pemberhentian di stasiun Bojonegoro, Semarang, Tawang, Banjarmasin, Pekalongan, Cirebon, dan mengakhiri perjalanan di stasiun
Gambir. Tepat pada waktunya pukul 9:10 kereta api Argo Bromo Anggrek diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Jakarta dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di keberangkatan dari Surabaya, teman-teman, menurut saya pribadi tidak begitu banyak penumpang di kereta eksekutif 8. Hanya ada beberapa orang saja, mungkin sekitaran 10 orang. Nah, pemberhentian kereta api Argo Bromo Anggrek ini juga sejauh dari Jakarta ke Surabaya ataupun sebaliknya itu tuh sangat sedikit ya. Dari arah Surabaya nanti akan berhenti di stasiun Bojonegoro, Semarang Tawang, Pekalongan, Cirebon, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Gambir. Hanya ada 4 pemberhentian saja sejauh dari Surabaya ke Jakarta. Itu gila banget sih. Dan kereta api Argo Bromo Anggrek karena memang mendapat predikat sebagai kereta nomor 1, kereta tercepat dari Surabaya menuju ke Jakarta. Jadi bisa dibilang kereta api Argo Bromo Anggrek ini pas buat kalian yang mau dari Surabaya ke Jakarta tapi naik kereta dan pengen waktu tempuh yang paling singkat. Nah, sekarang saya mau ke kereta restorasi dulu dan lumayan, kereta restorasinya ada di depan kereta eksekutif 4 ya. Tapi enak kalau pintunya otomatis. Jadi ini dia untuk kereta restorasi KA Argo Bromo Anggrek. Wow. Dan untuk kereta restorasinya di sebelah sini itu terdapat musola. Musolanya sekarang lebih kecil tapi kelihatan lebih bagus ya teman-teman, dengan hiasan ornamen kayu dan juga hiasan di sebelah sana. Di sini itu ada lemari yang ada kelengkapan sholat, ada cermin juga, lalu ada sendal yang bisa kita gunakan untuk mengambil wudhu. Dan inilah ruang restorasinya. Kelihatan bagus ya teman-teman, karena dari desainnya ini sudah lebih estetik kalau menurut saya, dengan warnanya krem atau putih gitu. Di sini juga ada ukiran-ukiran. Nah, terdapat banyak kursi. Jadi kursinya ini lebih banyak apabila dibandingkan dengan kereta eksekutif stainless steel generasi sebelumnya. Ada kursi yang satu-satu dan juga ada kursi yang baris 2-2. Ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan, dan untuk ruang operator ada di sebelah sana ya. Terus di atas sebelah sini juga terdapat sebuah display yang dimana menu-menu makanan di kereta restorasi ada di sini. Kalau yang dimasak langsung ini tuh ada nasi goreng, sei sapi, bakmi godog, ada juga ini ya Mbak, apa satu lagi? Bukan, yang dimasak langsung di sini. Lada hitam. Nasi sapi lada hitam gitu. Dan ada juga bistik, menu lama yang sekarang ada lagi. Dan kursinya ini menggunakan bahan karet ya, atau kulit. Kita lihat. Untuk menu di kereta Argo Bromo Anggrek atau kereta unggulan lainnya seperti kereta Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Argo Wilis, dan juga kereta api Taksaka, itu tuh banyak. Nah, bahkan sekarang ada salad juga. Wah, ini menarik sih. Cuman kayaknya saya udah gak akan pesen lagi teman-teman. Tadi udah pesen bakmi godog juga. Ya pokoknya inilah, menunya banyak dan juga ada beberapa menu cemilan di sini.
kayak platters yang isinya snack seperti kentang, sosis, ayam, dan juga ada kentang goreng plus katsu. Ini nih menunya, lumayan lengkap ya. Dan karena kereta unggulan juga, di sini itu beberapa menu masakan dimasak langsung oleh seorang chef. Dan yang saya suka teman-teman dari kereta restorasi, ini kacanya lebih lebar loh dibanding kereta kelas eksekutifnya. Iya. Untuk sei sapi, roti apel, sama Iya. buah bayam. Iya. Menu sarapan saya kali ini, saya memesan nasi sei sapi. Ini adalah salah satu menu terbaik di kereta unggulan karena dimasak langsung ya teman-teman. Tadinya saya pengen coba makan bistik, tapi katanya bistik itu adalah makanan yang bukan dimasak langsung di kereta ini. Jadi ya kalau naik kereta unggulan, mending beli menu live cooking seperti ini sih kalau saya pribadi ya. Di sini ada satu porsi nasi, lalu ada sei sapinya, ada kailan crispy juga, dan ada sambal matah tapi yang udah mateng ya. Harga dari nasi sei sapi ini Rp50.000. Lalu saya juga memesan satu minuman fruity, harganya Rp10.000, dan untuk aqua ini harganya Rp8.000. Jadi sekarang saya mau sarapan dulu, karena kalau naik kereta unggulan, saya itu memang selalu sengaja nggak pernah sarapan di luar. Sekalian naik kereta, sekalian kulineran juga teman-teman. Dan saya sarankan, apabila kalian naiknya kereta unggulan seperti Argo Bromo Anggrek, Argo Wilis, Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, dan kereta api Taksaka, pesanlah menu-menu yang memang limited, hanya ada di kereta unggulan saja. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Perpaduan sei sapi, nasi, kailan crispy, dan sambal matah, menurut saya perpaduan yang pas sih. Saya bisa kasih nilai dari nasi sei sapi ini 8,5 dari 10. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10:21. Kita sudah tiba di stasiun Bojonegoro ya. Dan lumayan banyak orang yang naik. Jadi teman-teman, untuk kereta-kereta yang lewat jalur lintas utara sudah pasti berhenti di stasiun Bojonegoro, baik itu Argo Bromo Anggrek, Sembrani, Gumarang, dan kereta-kereta lainnya. Waktu pemberhentian di stasiun Bojonegoro ini nggak lama ya, cuman 2 menit doang normalnya. Nah teman-teman, jadi untuk seluruh pintu di rangkaian kereta New Generation ini bisa dioperasikan di satu sisi ruangan ya. Untuk dibuka tutupnya itu bisa lewat yang kereta restorasi tadi oleh kondektur. Nah, ketika sudah ditutup dan dikunci, ini tuh lampunya mati. Mau kita tekan gimana pun, pintunya nggak akan bisa terbuka. Jadi ini salah satu safety yang bagus juga ya. Di sini kita bisa lihat ada logo CRRC. Jadi CRRC itu adalah perusahaan yang memang mengurusi kereta cepat di Indonesia. Oh iya teman-teman, jadi tadi itu saya udah kasih tahu ya, kalau kursi yang saya duduki seharusnya di seat nomor 10A. Tapi ketika saya masuk ke kereta terus duduk, itu tuh kursinya mundur dengan sendirinya. Jadi mungkin reclining dari kursi ada kerusakan. Saya melaporkannya ke petugas yang berdinas, ke kondektur, dan sudah dicek juga oleh teknisi. Kemungkinan besar memang ada kerusakan gitu teman-teman. Untungnya di kereta eksekutif 8 ini masih ada seat yang kosong, dan saya dipindah, serta kondektur juga bilang seatnya udah diblok sehingga tidak akan dibeli sama orang lagi. Ini untungnya kereta kosong teman-teman. Tapi kalau misalkan keretanya kebetulan lagi penuh sama penumpang, agak repot juga. Masalahnya ini tuh kereta baru dan umurnya belum 1 tahun. Semoga nanti kedepannya kereta New Generation tidak ada keluhan-keluhan seperti ini ya. Karena memang kursi itu adalah sesuatu yang
sangat krusial untuk menunjang kenyamanan selain AC di ruangan kereta ini. Tapi kalau jadi muatan, di situ tempatnya. Ya, bisa. Tapi nggak dibales, banyak satu, kosong satu, bisa dibales. Berarti mereka punya sama. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta api Argo Bromo Anggrek di kelas eksekutif, di eksekutif New Generation. Apabila kita lihat ya, dari segi desain interior kurang lebih sama seperti dengan kereta-kereta New Generation sebelumnya, tapi khusus di kereta api Argo Bromo Anggrek, kursi-kursinya ini berwarna merah marun. Seingat saya kalau di Taksaka, Argo Lawu, dan Argo Dwi Pangga, dia kursinya berwarna biru. Jadi memiliki nuansa yang berbeda ya dengan kereta New Generation sebelumnya. Lalu dari segi interior, saya suka banget karena desainnya ini mengingatkan saya pada kemewahan kereta cepat Jakarta-Bandung, terutama di atas sebelah sini teman-teman. Tuh, kelihatan bagus banget penataan dari lampu-lampunya, dan dari segi fasilitas di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Di sebelah sini juga terdapat sebuah gantungan untuk menggantung pakaian, plastik, dan lain-lain. Ada juga sebuah tirai yang bisa kita buka tutup dengan cara menariknya. Lalu di sebelah sini terdapat sebuah colokan listrik yang bisa kita gunakan untuk ngecas HP, tablet, ataupun laptop. Namun di kereta eksekutif New Generation tidak terdapat meja kecil yang ada di bagian sini, tapi bonusnya kita punya ruang yang cukup banyak di window ya teman-teman, di sebelah sini. Dan untuk dari legroom, ini sama aja, kita tahu kereta eksekutif pasti legroomnya lebih lega. Di sebelah sini terdapat sebuah kantong untuk menyimpan barang-barang kecil dan lain-lain. Ada juga sebuah footrest yang bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan. Lalu di sebelah sini terdapat sebuah tombol reclining yang apabila kita tekan, kursinya akan mundur ke mode rebahan. Dan ada juga sebuah meja lipat di bawah handrest yang bisa kita gunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Untuk fasilitas toilet pada kereta eksekutif New Generation ini ada di satu sisi ruangan ya teman-teman. Dan toilet satunya toilet pria dengan pintu warna biru, toilet dua toilet wanita dengan pintu yang berwarna pink. Kursi yang paling dekat itu adalah kursi nomor 13. Kita lihat dulu ya fasilitas toiletnya. Untuk toilet di kereta New Generation ini menurut saya sudah lebih bagus, dikarenakan dari desain ini tuh nggak polos seperti kereta stainless steel generasi sebelumnya. Kita bisa lihat juga ya, untuk kacanya
memanjang seperti ini. Dan dari segi fasilitas, di sebelah sini terdapat sebuah keran untuk menggunakan foot washer atau pencuci kaki ya. Ketika kita putar di sebelah sini, akan ada air yang mengalir di sebelah sini teman-teman. Jadi kalau kalian mau wudhu lebih enak tentunya. Ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Ada tabung sabun, ada tempat tisu, tong sampahnya ada di bawah sini. Lalu klosetnya kloset duduk, tombol flush sebelah sini, ada pewangi ruangan, dan di sebelah sini terdapat gantungan untuk menggantung pakaian. Baru lah. Saya nggak terima. Pelan. Saya nggak mau. Kalau bisa aku blokiran aja. Blokir. Sudah ikut aku. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 12:17 menit. Perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek yang saya naiki telah tiba di stasiun Semarang Tawang. Dan yang naik dari stasiun Semarang Tawang asli ini banyak banget. Karena untuk perjalanan kereta di jalur lintas utara, menurut saya penumpang Semarang Tawang ini paling banyak teman-teman. Bahkan mungkin lebih banyak daripada penumpang dari Surabaya Pasar Turi. Di sini ada pengisian air untuk tangki toilet, dan biasanya juga ada pergantian kru seperti kondektur dan masinis. Ini baru berhenti, keretanya bakal berangkat lagi karena jadwal pemberhentian Argo Bromo Anggrek aja di stasiun Semarang itu tuh bentar banget, sekitar 3 menit teman-teman. Nah, yang ada di jalur 3 itu merupakan rangkaian kereta api Argo Muria teman-teman. Kereta Argo Muria memiliki relasi dari stasiun Gambir tujuan Semarang Tawang PP, dan kereta api Argo Muria mungkin baru saja tiba di kota Semarang, akan dipersiapkan keberangkatan Argo Muria nanti sore ya. Dan kereta itu K1016 itu merupakan kereta eksekutif New Image sebelum era New Generation. Bisa dibilang itu merupakan mbahnya lah dari kereta New Generation ini. Karena era kereta terbaru itu dimulai dari kereta tahun 2016, lalu kereta stainless steel 2018, dan sekarang New Generation yang ini di tahun 2023. Pukul 12:21 menit kita diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Tawang. Memiliki keterlambatannya berarti sekitaran 4 menitan teman-teman. Kita akan melintas langsung di stasiun Semarang Poncol ya. Di sini ada depo kereta dan juga depo lokomotif teman-teman untuk menyimpan sarana kereta dan juga lokomotif yang sedang tidak digunakan. Dan stasiun Semarang Poncol ini adalah stasiun besar di kota Semarang dan biasanya digunakan untuk pemberhentian kereta-kereta kelas campuran dan juga kereta kelas ekonomi. Kalau kereta-kereta komersil, apalagi kereta Argo, itu tadi berhentinya di stasiun Semarang Tawang ya. Atas nama Bapak Muhammad Adi Sayudi. Iya. Ya, ini ada pesanan mungkin dari temennya Pak ya. Ini ada Gila, tadi banyak banget permintaan. lagi. Tadi pominya pesanannya 6 Bapak. Dan disuruh diseduh semua, tapi Aduh, jangan disuruh semua. yang saya seduh cuma 1. Oke. Berangkat Bapak diseduh lagi, bisa minta bantuan dengan kami ya Pak ya. Iya. Ini ada pesanan cappuccino, mohon maaf americano, kopi di kopi kereta, wedang serai lemon jahe, kacang sukronya 2, jetnya 1 sama aquanya 2 Pak ya. Siap. Mau dari sini Pak? Sebagian taruh sini aja mas. Oh iya. Ya. Mas, nanti kalau ada yang dipesan lagi, diseduh-seduh lagi, jangan diseduh ya. Oh iya siap Pak. Sudah biasa Pak kayak gitu Pak. Iya, ini. Pesanan. Temennya iseng nih Pak, baru beli. Iya. Ini kopinya juga doer semua lagi. Iya doer semua Bapak. Aduh. Kopi. Di sini aja mas. Di ya. Mineralnya 2. Sama kopi jowernya yang tidak terseduh 5 Pak ya. Oke mas. Makasih banyak mas. Masnya mau ngambil aja buat di kosan atau di... Oh enggak, silakan Bapak. Silakan dinikmati. Silakan. Oke. Menikmati perjalanan Pak ya. Iya. Terima kasih. Makasih. Bener-bener dah. Ini orderan pop mie doer yang kuahnya pedes banget. Itu tuh banyak. Dan saya nggak tahu, mungkin karena
belakangan ini pop mie itu laku banget di kereta. Terus tiba-tiba ada varian baru, dan varian barunya tuh langsung yang pedas teman-teman. Kalau kena pop mie sebanyak ini dan yang pedas semua, rasanya bener-bener kayak kena SAR bomba beneran dah. Walaupun saya udah pernah makan pop mie doer kuah, tapi ini tuh pertama kali di kereta. Saya cobain supaya teman baik itu merasa bahagia. Bismillah. Emang lumayan pedes sih. Biar teman baik lebih bahagia. Pedes sih pedes, tapi masih bisa oke lah kalau saya. Mas, nanti kalau ada yang kirim-kirim lagi, apalagi yang diseduh-seduh gitu, jangan diseduh ya. Ya, ini kan sudah semua. Part 2 airnya banyak banget, Mas. Iya, sesuai pesanannya. Oke, makasih ya. Weh, gila apa? Ini air datang lagi 5 loh. Ya Allah. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13:21. Kereta api Argo Bromo Anggrek yang saya naiki telah tiba di stasiun Pekalongan. Yang naik dari Pekalongan lumayan banyak ya teman-teman, terutama di eksekutif-eksekutif yang depan. Jadwal berhenti di Pekalongan 2 menit doang, dan penumpang masih banyak loh yang belum masuk. Terus stasiun Pekalongan juga di sini semua kereta berhenti normal teman-teman. Kereta Argo Anggrek yang nomor 1 aja berhenti, apalagi kereta lainnya macam Sembrani, Bumarang, dan lain-lain. Sekarang jam 13:24, jadi kayak sekitaran 2-3 menit doang keretanya berhenti dan diberangkatkan lagi. Kita bertemu dengan kereta api Kaligung dari Tegal tujuan Semarang Poncol. Api Argo Bromo Anggrek persiapan lintas langsung stasiun Tegal ya. Dan Argo Anggrek ini menjadi satu-satunya kereta jarak jauh yang melintas langsung di stasiun Tegal ini. Saya lupa kereta api Sembrani pagi berhenti apa enggak ya. Tapi rasanya Sembrani pagi itu berhenti teman-teman. Ini dia stasiun Tegal. Di sana ada kereta angkutan Ketel dari Maos tujuan Tegal Larangan.
Dan di Tegal ini juga terdapat Balayasa teman-teman, di mana Balayasa Tegal merupakan salah satu bengkel kereta. Sama seperti Balayasa Manggarai ya teman-teman. Cuman kalau di Tegal ini rata-rata memperbaiki sarana gerbong kereta barang. Selain terdapat Balayasa Tegal, di sini juga terdapat 2 perpecahan jalur. Nanti kereta api Argo Bromo Anggrek akan melintas ke arah kanan menuju Cirebon, dan ada percabangan juga ke arah kiri menuju Slawi sampai dengan ke Prupuk. Kereta Tawang Jaya Premium ya. Dan itu tuh percabangan menuju ke arah Slawinya. Sekarang ini waktu menunjukkan 14:15 menit. Kereta api Argo Bromo Anggrek barusan itu melintas stasiun Brebes ya. Dan saya sudah mulai merasa kalau di kereta ini suhunya mulai sedikit agak gerah. Dan ketika saya melihat PIDS di belakang, suhu itu menunjukkan di angka 27 derajat Celcius. Berarti ini sauna mau dimulai teman-teman. Yang agak bikin heran dari kereta eksekutif New Generation, bukan hanya di Argo Bromo Anggrek, tapi di perjalanan Taksaka kemarin mengalami hal serupa. Kalau AC-nya ini menjelang siang itu bener-bener gerah banget. Mana nggak nyaman lagi kan kalau gerah. Teman-teman bayangin, harga tiketnya hampir 1 juta, tapi masih ada komplain keluhan seputar suhu yang panas. Nah seharusnya sih ya, kalau menurut saya pribadi, di harga tiket yang mau nyentuh 1 juta harusnya udah nggak ada komplain sama sekali, udah bener-bener perfect gitulah. Ini cuman pendapat saya pribadi loh ya. Nah sekarang ini di depan saya sudah ada bakmi godog Jawa. Ini salah satu menu recommended dan live cooking juga di kereta restorasi. Harganya Rp40.000. Sebenarnya itu tadi ketika saya ke kereta restorasi, saya sudah memesan menu ini teman-teman. Diantar sekitar jam 2:30 gitu. Ini bener-bener kayak orang gila dah, lihat. Makan mulu. Di sini lagi makan terus. Di sini juga makanan semua. Ampun dah. Gara-gara teman baik nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Kuah dari bakmi godog Jawa di kereta itu terbaik sih. Bismillah. Untuk dari skor rasa, saya bisa kasih nilai 9 dari 10. Mantap. Sekarang ini kereta api Argo Bromo Anggrek persiapan melintas langsung stasiun Cirebon Prujakan ya. Dan di stasiun Cirebon Prujakan bertemu dengan jalur dari arah lintas tengah, yaitu jalur Purwokerto. Pengguna yang kami hormati, sesaat lagi akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14:46. Kereta api Argo Bromo Anggrek yang saya naiki telah tiba di stasiun Cirebon. Di sebelah kiri kereta Argo Anggrek dan yang sebelah kanan kereta api Manahan. Kayaknya kereta api Manahan ini bakal disusul teman-teman, karena berhenti ya, sama-sama mengarah ke arah Jakarta. Nah, selain menyusul kereta api Manahan, kita juga menyusul kereta api Argo Cirebon ya teman-teman. Itu kereta Argo Cirebon dari Tegal tujuan Gambir. Sama-sama kereta Argo, sama-sama kereta ngebut, tapi Argo Cirebon tetepannya disusul sama Argo Anggrek. Jadi di Cirebon ini kita nyusulnya 2 kereta. Ada Argo Cirebon dan juga kereta api Manahan.
Nah, kalau kereta api Manahan ini dari stasiun Solo Balapan, tujuan stasiun Gambir. Namun untuk Manahan bukan kereta Argo ya, teman-teman. Semua ini tentang remote. Oke. Dan itu yang baru saja melintas kereta Manahan tambahan dari Gambir tujuan Solo Balapan. Itu tetap di tanggal 5 sampai 9. Jadi sekarang ini waktu menunjukkan pukul 16:56. Barusan itu kita sudah melintas langsung di stasiun Kranji dan kurang lebih sekitaran mungkin 20 menit ke depan kereta ini akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Sebelum mengakhiri video kali ini, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan naik kereta api Argo Bromo Anggrek. Yang pertama, kereta api Argo Bromo Anggrek ini adalah kereta dengan tahta tertinggi, yaitu nomor 1 dan juga sampai dengan ke nomor 4 ya teman-teman. Dan juga kereta api Argo Bromo Anggrek merupakan salah satu kereta unggulan yang dimana selama di perjalanan kereta ini ngebut banget, pemberhentiannya sedikit, dan ditambah lagi tiap berhenti di stasiun hanya sekitar 2 sampai dengan 3 menit saja. Waktu tempuh yang dibutuhkan oleh kereta api Argo Bromo Anggrek dari Surabaya menuju Jakarta hanya 8 jam lebih 5 menit saja. Dan untuk kelas terdapat 2 layanan ya. Yang pertama ada kereta kelas eksekutif dengan harga tiket mulai dari Rp620.000 sampai dengan Rp980.000. Memang untuk harga tiket kereta api Argo Bromo Anggrek di kelas eksekutif ini bisa dibilang adalah yang paling mahal. Dan saya bisa bilang juga untuk harga tiket kereta api Argo Bromo Anggrek di harga yang hampir menyentuh 1 juta, agak gila sih maksudnya itu ya. Namun untuk kereta api Argo Bromo Anggrek mungkin dikhususkan bagi orang-orang yang pengen naik kereta dari Surabaya ke Jakarta, namun dengan waktu tempuh yang paling singkat. Lalu untuk kereta api Argo Bromo Anggrek juga dari jam keberangkatannya menurut saya enak banget. Berangkat dari Surabaya jam 9 pagi dan jam 5 sore itu udah sampai di kota Jakarta. Selama di perjalanan naik kereta api Argo Bromo Anggrek, yang saya rasakan di kereta eksekutif 8 dimulai dari segi guncangan sebenarnya overall udah lebih enak teman-teman. Dari kekedapan suaranya juga sudah lebih baik karena kereta ini menggunakan pintu tombol otomatis, sehingga selama di perjalanan pintu kabin itu rata-rata tertutup ya. Ditambah lagi juga untuk dari segi pendingin ruangan, mulai diberangkatkan dari arah Surabaya sampai dengan ke Semarang, AC-nya itu dingin, lalu setelah lepas Tegal mulai agak panas, dan setelah itu saya komplain, lalu setelah komplain AC-nya kembali dingin lagi.
Dan saya juga sebelumnya duduk di kursi nomor 10A. Namun di kursi 10A ada kerusakan pada reclining, jadi saya komplain lagi teman-teman. Dan akhirnya dipindah menjadi kursi nomor 12A. Saya mau bilang aja ke kalian, kalau kalian naik kereta, apalagi tiketnya mahal kayak Argo Bromo Anggrek, ketika ada sesuatu hal yang mungkin dirasa mengganggu kenyamanan, kalian silahkan utarakan ke kondektur selaku customer service yang ada di dalam kereta. Siapa tahu nanti keluhannya bisa diperbaiki sehingga teman-teman bisa merasakan lebih nyaman. Ya mungkin itu aja sih untuk perjalanan naik kereta api Argo Bromo Anggrek. Saya balikin lagi ke kalian, apakah worth it dengan harga yang mencapai Rp980.000 naik kereta ini sejauh rute Surabaya-Jakarta? Coba komentar di bawah ya. Nah, teman-teman denger nggak? Ini kereta lagi berbelok dan ada suara jerek, jerek, jerek. Menurut saya pribadi, ini menjadi salah satu kekurangan dari kereta eksekutif New Generation yang paling mengganggu. Karena apa? Yang pertama, suaranya keras ya, jerek, jerek, jerek gitu. Dan yang kedua, berasa guncangannya seperti itu. Jadi agak gemelodak dikit, tapi di waktu-waktu tertentu, terutama ketika keretanya lagi berbelok. Ini kita berpapasan dengan kereta Bima ya, dari Gambir tujuan Surabaya Gubeng. Jadi Jakarta Surabaya via Yogyakarta. Passengers, in few moments, Argo Bromo Anggrek train will arrive at the final station, Gambir Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Oke, pada pukul 17:17 kita tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Berarti lambat 2 menit dari jadwal seharusnya ya teman-teman. Kita keluar dari kereta. Alhamdulillah ya, sudah tiba di kota Jakarta. Penumpangnya lumayan rame loh. Argo Bromo Anggrek. Lucu liverinya warna pink. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Surabaya, kini saya sudah tiba di kota Jakarta di stasiun Gambir. Berakhir sudah perjalanan naik kereta nomor 1, kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta eksekutif termahal yang harga tiketnya nyaris Rp1.000.000. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.